Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalza. Saya Elina. Di sini kami akan mempresentasikan tentang matkul statistika inferensial pertemuan 10. Berikut presentasinya. Hari ini kita akan membahas tentang estimasi parameter. Estimasi ini memiliki arti menduga atau menaksir. Jadi kalau misalkan kita menyebut estimasi, ini sama saja halnya seperti kita sedang menduga, menebak, atau menafsirkan sesuatu. Tapi bedanya di dalam statistik kita nggak boleh asal-asalan, harus berdasarkan hitungan yang sudah tersedia. Parameter adalah nilai sebenarnya dalam populasi. Coba bayangin, misalkan kita mau ngambil rata-rata tinggi mahasiswa di Indonesia. Kan itu nggak mungkin, karena ada puluhan juta dan nggak mungkin juga kita mengukur satu-satu. Nah, nilai rata-rata sebenarnya itu disebut dengan parameter. Parameter ini sifatnya tidak diketahui. Kenapa? Karena populasinya tidak bisa diukur karena terlalu besar. Statistik adalah nilai yang kita hitung dari sampel. Nah, tadi kan udah kasih contoh nih. Kita kan nggak bisa menghitung nilai rata-rata semua mahasiswa di Indonesia. Jadi kita ambil sampel, misalnya kita ambil 100 mahasiswa. Kita ukur tingginya, kemudian kita hitung rata-ratanya. Nah, nilai rata-rata yang telah dihitung ini, yang diambil dari 100 mahasiswa ini disebutlah statistik. Statistik ini sifatnya nyata dan dapat dihitung karena kita punya datanya. Kesimpulannya, estimasi parameter ini adalah kegiatan menduga nilai populasi yang kita nggak tahu menggunakan data dari sampel yang telah kita hitung. Jadi statistik berfungsi sebagai penduga dan parameter adalah yang diduga. Melanjutkan slide yang ketiga, yaitu langkah-langkah estimasi parameter. Nah, di sini tuh ada 5 langkah dan saya akan jelaskan satu persatu. Langkah yang pertama itu adalah menetapkan parameter apa yang akan diduga gitu. Nah, pertama kita tuh harus memutuskan mau menduga apa. Apakah rata-rata tinggi badan, apakah persentase orang yang suka produk tertentu, apakah selisih gaji laki-laki dan perempuan. Nah, ini tuh penting karena rumusnya itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah memilih kerangka estimasi. Nah, kerangka estimasi ini artinya kita akan pakai distribusi statistik yang mana? Ada dua pilihan utama. Yang pertama itu adalah distribusi normal, biasa dipakai untuk sampel besar gitu. Nah, yang kemudian yang kedua adalah distribusi T. Nah, dipakai untuk sampel yang kecil. Nah, pemilihan ini akan mempengaruhi angka yang kita pakai dalam rumus. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan taraf kepercayaan. Nah, taraf kepercayaan ini adalah tingkat keyakinan kita bahwa hasil dugaan kita itu benar. Nah, di dunia statistik, yang paling umum dipakai adalah 95% atau 99%. Nah, tarif kepercayaan 95% artinya kita memberi toleransi kesalahan sebesar 5%, sedangkan taraf kepercayaan 99% artinya toleransi kesalahan 1%. Nah, semakin tinggi taraf kepercayaan, semakin yakin kita, tapi konsekuensi interval dugaannya akan semakin lebar. Kemudian langkah yang keempat adalah menghitung interval estimasi. Nah, ini bagian hitung-hitungan. Kita akan memasukkan angka-angka dari sampel ke dalam rumus gitu. Hasilnya nanti berapa? Berupa dua angka, batas bawah dan juga batas atas. Kemudian langkah yang kelima adalah membuat kesimpulan. Langkah terakhir ini kita menyimpulkan dalam kalimat contoh dengan keyakinan 95% rata-rata tinggi mahasiswa di Indonesia itu berada di antara 160 cm sampai 166 cm. Saya akan melanjutkan slide yang keempat, yaitu syarat penduga yang baik. Nah, agar hasil dugaan kita itu bisa dipercaya, statistik yang kita pakai sebagai penduga harus memenuhi 3 syarat. Nah, saya akan jelaskan satu persatu dengan contoh yang sederhana. Nah, syarat yang pertama itu penduga tak bias. Apa itu tak bias? Tak bias itu artinya tepat sasaran. Coba kita bayangin nih, kita memanah. Nah, kalau kita seorang pemanah yang tak bias, maka anak panahnya ini akan selalu mengenai titik tengah target. Nah, dalam statistik dikatakan penduga tak bias jika rata-rata dari penduga yang diambil berulang kali dari banyaknya sampel sama dengan nilai parameter populasi. Contoh konkretnya itu rata-rata sampel X lah adalah penduga tak bias untuk rata-rata populasi. Artinya itu jika kita mengambil banyak sampel secara acak, lalu kita rata-ratakan semua rata-rata sampel itu, maka hasilnya akan sama dengan. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah penduga efisien. Efisien itu artinya hasil stabil, jadi dia nggak terlalu berfluktuasi gitu. Nah, kembali ke analogi pemanah. Pemanah yang efisien adalah
pemanah yang anak panahnya itu selalu jatuh di titik yang sama atau berdekatan gitu. Nah, dalam statistik sendiri, efisien berarti variasinya paling kecil dibandingkan penduga yang lain. Nah, semakin kecil variasinya, semakin stabil juga hasilnya. Contohnya nih, jika ada dua penduga untuk parameter yang sama, kita pilih yang variasinya paling kecil. Kemudian syarat yang ketiga adalah penduga konsisten gitu. Nah, konsisten itu artinya semakin besar sampel yang kita ambil, hasil penduga akan semakin mendekati parameter populasi. Nah, analogi memanahnya tuh kayak makin sering latihan, makin gitu juga hasilnya. Nah, dalam statistik, jika ukuran sampel N diperbesar terus-menerus, nah nilai penduga akan bergerak mendekati parameter. Contoh, jika kita ambil nih sampel 10 orang, rata-rata tingginya mungkin 165. Nah, tapi kalau kita ngambil 100 orang, maka mungkin tingginya jadi 163. Tapi kalau 1000 orang mungkin bisa jadi 162,5 cm. Jadi makin besar sampel, semakin mendekati nilai yang sebenarnya. Dalam estimasi parameter kita memiliki dua pendugaan, yang satu titik dan satu interval. Pendugaan titik adalah cara menduga parameter dengan satu angka saja. Contohnya, misalkan kita ngambil 1000, misalkan kita ngambil sampel 1000 warga Tangerang Selatan dapat rata-rata tinggi badannya 164 cm. Terus kita kayak ngasih tahu nih ke seluruh orang, kalau misalkan rata-rata tinggi seluruh warga Tangerang Selatan adalah 164. Itulah pendugaan titik. Tapi ada kelemahannya. Ini pendugaan titik ini yang paling lemah. Soalnya kita nggak yakin dengan seberapa benar angka tersebut. Bisa jadi rata-ratanya nilainya itu 162 cm ataupun 166 cm. Karena kayak kita nggak punya keyakinan kalau angka itu benar. Karena kelemahan ini, penduga titik jarang dipakai dalam hitungan statistik. Yang kedua, ada pendugaan interval. Pendugaan interval adalah cara menduga parameter dengan rentang angka plus tingkat kepercayaan. Contohnya, saya nyebutinnya seperti ini. Dengan keyakinan 95%, rata-rata tinggi warga Tangerang Selatan berada antara 160 cm dan 166 cm. Di sini kita memberikan batas bawah yaitu 160 cm dan batas atas 166 cm. Dan di sini juga kita bilang seberapa yakin kita ada di kalimat awal dengan keyakinan 95%. Tapi ini juga ada kelemahannya. Pendugaan interval adalah intervalnya bisa terlalu melebar. Misalnya, jika kita pakai keyakinan 99%, intervalnya bisa menjadi 158 cm hingga 168 cm. Lebar tapi lebih yakin. Prinsipnya gini, semakin lebar interval, semakin tinggi keyakinan kita. Tapi dalam praktik kita mencari internal yang sempit. Namun dengan keyakinan yang tinggi, ini tidak mudah karena butuh sampel yang besar. Selanjutnya kita masuk ke slide selanjutnya, estimasi rata-rata populasi. Sekarang kita masuk ke dalam rumus ya. Saya akan menjelaskan cara membaca dan memahami setiap bagian. Rumus dengan keyakinan 95%, rata-rata populasi mu terletak di antara rata-rata sampel dengan simbol X bar dikurangi 1,96 dikali sigma dibagi akar N, dan rata-rata sampel X bar ditambah 1,96 dikali sigma dibagi akar N. X bar yaitu rata-rata sampel, ini hitungan dari data kita. Mu adalah rata-rata populasi yang ingin kita duga. 1,96 angka dari tabel distribusi normal untuk keyakinan 95%. Kenapa 1,96? Karena dalam distribusi normal 95% data berada dalam jarak 1,96, simpangan baku dari rata-rata. Untuk keyakinan 99%, angkanya di 2,58.
Sigma untuk simpangan baku populasi. Ini untuk mengukur seberapa jauh datanya menyebar. Sayangnya sigma biasanya juga tidak diketahui. Tapi untuk sampel besar, kita bisa mengganti sigma dengan S, simpangan baku sampel. N itu ukuran sampel, berapa orang atau objek yang kita ambil. Sigma dibagi akar N itu disebut galat baku atau standar error. Artinya seberapa besar kemungkinan kesalahan karena kita hanya pakai sampel bukan populasi. Rumus ini menunjukkan bahwa makin besar N, pembaginya makin besar, jadi hasilnya makin kecil. Galat baku kecil artinya penduga kita makin presisi. Contohnya ya, kita langsung masuk ke contohnya. Misalkan kita punya sampel 100 orang dengan rata-rata tinggi 160 cm dan diketahui sigmanya 10 cm, maka galat baku sama dengan 10 dibagi akar 100 sama dengan 10 dibagi 10 yang sama dengan 1. 1,96 dikali 1 sama dengan 1,96. Interval sama dengan 165 dikurangin 1,96. Sampai 165 ditambah 1,96. Hasilnya 163,04 cm sampai 166,96 cm. Kesimpulannya, dengan keyakinan 95%, rata-rata tinggi populasi antara 163,04 cm dengan sampai 166,96 cm. Kemudian di slide 8 yaitu estimasi dengan sampel kecil atau distribusi T. Nah, jadi pada slide ini kita membahas estimasi rata-rata menggunakan distribusi T. Nah, rumus ini digunakan jika jumlah sampel kurang dari 30 dan simpangan baku populasi tidak diketahui. Nah, cara membaca rumusnya sendiri yaitu X bar plus minus T alpha per 2 dengan derajat kebebasan DF dikali S per akar N. Jadi X atau X bar itu rata-rata sampel, sedangkan T-nya itu adalah nilai dari tabel distribusi T. Kemudian S-nya itu simpangan baku sampel, N-nya itu jumlah sampel DF atau degree of. Terus freedom itu derajat kebebasan, rumusnya itu N dikurang 1. Nah, pada contoh di slide ini kan jumlah sampelnya ada 15, rata-ratanya 75, dan simpangan bakunya itu 8. Karena sampelnya kecil, maka digunakan distribusi T. Nah, hasil intervalnya kan 70,6 sampai 79,4. Artinya kita yakini 95% bahwa rata-rata populasi berada di antara 70,6 dan 79,4. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan membahas slide ke-9 yaitu estimasi proporsi populasi. Nah, slide ini membahas estimasi proporsi populasi. Nah, proporsi digunakan untuk data berbentuk persentase atau perbandingan, misalnya jumlah orang yang setuju atau tidak setuju terhadap suatu hal. Nah, di sini tuh ada rumus, bacanya itu peluang P topi dikurangi dibacanya itu peluang terus P topi dikurangi 1,96 dikali akar P topi dikali 1 dikurangi P topi dibagi N lebih kecil dari P, dan P lebih kecil dari P topi ditambah 1,96 dikali akar dari P topi dikali 1 dikurangi P topi dibagi N sama dengan 0,95. Nah, jadi P topi itu proporsi sampel, sedangkan P-nya itu adalah proporsi populasi, N-nya itu jumlah sampel. Nah, pada contoh ini, iklan mengatakan bahwa 90% produk itu bagus. Nah, setelah dilakukan survei kepada 100 orang, ternyata hanya 70% yang mengatakan bagus. Nah, hasil estimasi ini menunjukkan interval 54,78% sampai 78,62%, karena angka 90% ini berada di luar interval tersebut. Maka pernyataan iklan itu ditolak seperti itu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.